Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Fani, apa kabar? Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, selamat malam. Kita buka dulu ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah pada malam hari ini sehingga alhamdulillah kita semua berkumpul kembali dalam lanjutan kajian Madrasah Ukhuwah. Adapun tema malam ini yang lagi hot-hotnya kata Ustadz, kayaknya memang ramai. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi sebuah pencerahan, terutama bagaimana Amin. dari sisi saya Ustadz bagaimana bersikap Ya. bersikap untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi temanya adalah Islamfobia, radikalisme dan Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini mungkin menjadi sebuah topik gitu ya Ustadz ya. Jadi sebuah topik, jadi sebuah pembahasan, jadi sebuah bahkan untuk umat Islam sendiri ada menjadikan ini sebuah pertentangan juga Ustaz. Bahkan ada salah satu banyak lah yang kemarin saya baru tahu juga ternyata di Jakarta demo ya Ustaz. Waduh, kayaknya jadi hal isu yang terus dikobarkan ini setiap Jumat minimal. Bahkan tadi saya juga ada sempat baca di salah satu artikel itu kemungkinan kerugian negara yang melakukan penghasutan itu besar dampaknya katanya, apalagi karena boikot yang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah. Jadi memang produknya itu sudah sampai ke sana dan kalau sampai diboikot secara besar-besaran dia bisa menyebabkan gagal perekonomiannya. Wallahu a'lam, karena ini semua bagian dari setiap percobaan. Ya, mungkin nanti mudah-mudahan Ustadz ada menyelipkan nih yang saya sangat menarik tuh dari zaman dulu kalau nggak salah, entah zaman sahabat, entah zaman apa, bahwa negara ini memang negara yang bermasalah ya Ustadz ya. Jadi memang tidak hanya terjadi tahun ini katanya, ada ceritanya dari dulu memang seperti itu negara ini. Mungkin nanti Ustadz sedikit lah ada menceritakan kalau Ustadz. Mungkin biar agar tidak berpanjang lebar, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf mungkin agar menjaga kelancaran kita semua. Mic-nya tolong dimatikan dan jika saya akan memposisikan, jadi ini saya akan buka saja mute-nya, artinya nanti diposisikan jika ingin berbicara silakan dinyalakan dan tidak berbicara minta tolong dimatikan. Begitu juga dengan kameranya untuk mengantisipasi gagalnya siaran, karena memang agar lancar kita mungkin nanti hanya memperkenalkan ustadznya saja yang akan menyalakan kamera dan mic-nya. Begitupun saya juga nanti akan maksimalkan penggunaannya pada saat saya ingin bicara saja. Ustadz, siap Ustadz? Siap, insya Allah. Ya, kepada Ustadz Muhammad Isin kita persilahkan. Kepada Ustadz. Ya, syukron Kang Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang saya hormati, yang saya muliakan, Kang Deddy yang selalu setia menemani kita, memfasilitasi kita untuk belajar bersama di setiap Selasa malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, keluarga besar Madrasah Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur panjang untuk melanjutkan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga ilmu yang Allah ajarkan malam hari ini, ilmu yang kemudian kita bisa pahami dengan benar, kemudian kita bisa renungkan, dan yang paling utama kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau agak redup, karena setengah jam yang lalu ada pemadaman PLN, jadi ini sisa-sisa lampu dari bolam yang memang kalau dimatikan itu masih ada menyerap cahaya. Semoga sampai jam 9 nanti masih mencukupi sehingga memperlancar kita belajar bersama. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang beberapa minggu terakhir jadi perhatian tidak saja umat Islam di Indonesia, tetapi menjadi perhatian seluruh umat di dunia. Wabil khusus kurang lebih 2 miliar lebih umat Islam di seluruh dunia. Apa itu? Tentang pernyataan seorang pemimpin negara, namanya negara Prancis, yaitu Emmanuel Macron, yang kemudian paling tidak 2 sikapnya yang memantik reaksi yang luar biasa dari seluruh umat Islam di dunia. Pertama, beliau mengatakan secara eksplisit membiarkan penerbitan karikatur yang memuat gambar Rasulullah SAW dengan dalih, dengan alasan itu kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kemudian reaksi muncul dari mana-mana, belum reda reaksi itu, kemudian Macron kemudian mempunyai statement yang lain yang kemudian memantik reaksi yang lebih dalam lagi. Apa itu? Macron mengatakan Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, 2 pernyataan itu maka kemudian disikapi oleh umat Islam dengan gelombang unjuk rasa, bahkan kecaman dari tidak saja umat Islam di Indonesia, tapi umat Islam di seluruh dunia. Bahkan sikap reaksi umat Islam pada titik tertentu, nanti kita bisa diskusikan, itu memantik sesuatu yang kita juga kaget. Karena tanggal 16 Oktober, seorang guru di Prancis, Samuel Paty, itu kemudian pernah memperlihatkan karikatur yang kemudian, majalah yang memuat karikatur gambar Rasulullah. Kemudian dalam perjalanan pulang dia dicegat dan kemudian kita tahu dipenggal kepalanya, naudzubillah, oleh seorang remaja 18 tahun namanya Abdullah Anzonov, karena tidak rela Rasulullah kemudian digambar dan dibuat karikatur. Dia imigran dari Rusia, asalnya dari Chechnya, tentunya Muslim. Kemudian kita tahu ada penusukan di Nice, salah satu provinsi di Prancis, yang menewaskan 3 orang. Kemudian ada seorang pendeta ketika menutup gerejanya juga ditusuk oleh seseorang yang berasal dari Maroko dan sebagainya. Banyak kecaman muncul, bahkan beberapa negara memperlakukan embargo secara ekonomi terhadap produk-produk Prancis, salah satunya Turki. Di Indonesia pun kita tahu kemudian reaksi begitu luar biasa, sampai kemudian kepala negara kita, Presiden Jokowi, dalam sebuah statement resmi kenegaraannya mengatakan
mengecam keras pernyataan Presiden Prancis karena bahkan beliau mengatakan apa yang dilakukan oleh Macron itu menghina agama Islam dan melukai lebih dari 2 miliar umat Islam di seluruh dunia. Jokowi juga kemudian mengatakan apa yang dikatakan oleh Macron itu akan memecah belah persatuan antar umat beragama. Di lain kesempatan pada pernyataan itu Jokowi juga mengatakan kebebasan berekspresi yang mencederai kesucian dan kesakralan simbol-simbol agama tidak bisa dibenarkan. Dua ormas besar, kita tahu Muhammadiyah dan NU, kalau kita baca media massa, juga melakukan tanggapan yang kemudian luar biasa. PBNU misalkan mengatakan pernyataan Macron sangat tendensius. Dan kemudian ini yang menarik, Faisal Zaini sebagai sekjen PBNU yang membaca pernyataan pers dari pengurus PBNU mengatakan pernyataan Macron itu sangat tendensius dan akan menggelorakan Islamophobia yang berdampak besar pada perdamaian dunia. Sementara salah seorang ketua PP Muhammadiyah mengatakan mengecam keras pernyataan Presiden Prancis ini dan meminta Presiden Prancis meminta maaf kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan kalau kita ikuti sidang PBB ke-75 kemarin, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan kemudian di sidang itu berpidato dan mensitir dalam pidato itu mengingatkan tentang adanya Islamophobia yang kemudian melanda umat Islam yang mayoritas di sebuah negara. Apa yang ingin saya katakan dengan deretan informasi yang baru saja saya sampaikan, Islamophobia itu Bapak Ibu sekalian adalah apa ya? Prasangka, diskriminasi, ketakutan, kebencian terhadap Islam dan juga umat Islam. Itu disebut Islamophobia. Biasanya dilakukan oleh orang-orang non-Muslim, terutama di Eropa dan Amerika. Sudah mulai populer Islamophobia ini, yaitu betul-betul ada ketakutan, ada kebencian yang didasari oleh prasangka kepada Islam sebagai agama dan pengikutnya sebagai yang disebut umat Islam. Walaupun Islamophobia ini kalau kita baca sejarah, secara historis itu sudah ada sekitar tahun 1800-an. Tetapi kemudian semakin populer ketika terjadi peristiwa 9/11 yang kita tahu tanggal 9 September 2001 ketika World Trade Center kemudian dibom oleh pesawat dan menewaskan ribuan orang. Dari situlah kemudian Islamophobia semakin memuncak, semakin populer, semakin ada di mana-mana terutama di negara-negara yang umat Islam di situ minoritas. Mari kita lihat apa yang mendasari Islamophobia, yaitu kebencian, ketakutan, prasangka terhadap Islam dan kemudian umat Islam di banyak negara Eropa dan Amerika. Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang paling mendasar Islamophobia ini karena salah paham tentang Islam. Kebanyakan orang-orang Eropa itu kenal Islam itu identik dengan orang Arab. Kenal Islam itu kebetulan kayak semacam pengalaman hidup mereka itu bersinggungan dengan orang Arab dan kebetulan orang Arab ini secara objektif itu di banyak tempat itu melakukan apa yang namanya disebut radikalisme. Mereka menganggap karena kesalahpahaman tidak mengerti Islam, Islam itu dianggap anti modernitas. Islam itu anti demokrasi. Islam itu anti human rights atau hak asasi manusia dan sebagainya. Saya kira tidak salah kemudian poin ini, maka kemudian jalan keluarnya adalah bagaimana kemudian kita mengadakan dialog yang lebih intensif, sehingga kemudian dengan dialog-dialog itu kita bisa mengabarkan kepada orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang non-Muslim bahwa Islam itu bukan agama yang radikal, bukan agama yang anti demokrasi, bukan agama yang kemudian
menganjurkan terorisme dan sebagainya, tapi sebaliknya Islam adalah agama yang ramah, yang santun, bahkan rahmatan lil alamin. Pemahaman yang salah tentang Islam itu kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya di mana-mana yang namanya Islamophobia. Yang kedua, saya kira kita tidak bisa memungkiri ini pertarungan ideologi. Pertarungan tiga agama besar yang kemudian mempengaruhi 7 miliar lebih umat yang ada di dunia. Pertarungan antara Islam, yang kita tahu ya, pertumbuhan agama Islam di Eropa dan Amerika itu pertumbuhan paling tinggi. Dan itu saya kira juga mengkhawatirkan dua agama besar lainnya, yaitu pertarungan antara Islam dan kemudian antara Kristen, terutama yang kemudian yang disebut yang disebut Kristen fundamentalis. Di dalam Kristen juga ada yang keras, dan saya kira juga pertarungan Yahudi. Jadi tiga agama besar ini saya kira pertarungan ideologinya, tarik-menariknya luar biasa, sehingga dimunculkan yang namanya salah satu adalah Islamophobia. Yang ketiga ini yang menurut saya mengkhawatirkan, dan tidak hanya berlaku di Eropa, di Amerika, ternyata akhir-akhir ini juga berlaku di Indonesia. Apa? Faktor politik. Apa itu faktor politik? Yaitu menggunakan isu-isu agama untuk kepentingan jangka pendek, untuk meraup suara, untuk mencari mencari simpati konstituen. Orang-orang menyebutnya politikus yang menggunakan isu-isu agama untuk kepentingan sesaat itu disebut politikus rambut jauh. Jadi mereka tidak bisa melihat ke depan, mereka mengorbankan persatuan, mengorbankan kemudian toleransi demi kemudian meraup suara, apa yang dilakukan oleh Trump gitu ya, mempertentangkan agama dan sebagainya, melihat orang-orang imigran Islam kemudian didiskriminasi, itu mendapatkan simpati oleh orang-orang Nasrani yang kemudian yang taat gitu, dan itu digunakan demi untuk meraih jabatan untuk kedua kali. Sayangnya tidak hanya di Perancis, tidak hanya di Jerman, tidak hanya di negara Eropa, di Amerika, di Indonesia kan akhir-akhir ini juga menggunakan isu-isu agama untuk kepentingan 5 tahunan, untuk kepentingan pilpres, untuk kepentingan pilkada, dan itu mengkhawatirkan. Sehingga kemudian tidak melihat ke depan bahwa ada pertaruhan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman Indonesia berpuluh-puluh ribu pulau, suku, kemudian bahasa, kepercayaan itu kemudian tidak dilihat. Nah, politikus itu kan pokoknya apa yang mereka dapatkan, inginkan dia dapat, dia akan menggunakan segala cara, yang mengkhawatirkan kemudian mempolitisasi isu-isu agama, sehingga kemudian di Eropa itu distigmakan, distereotipkan bahwa Islam itu menakutkan, Islam itu harus dibenci, karena Islam itu menawarkan dan mengajarkan intoleransi, radikalisme, dan terorisme dan sebagainya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini juga penting sekali ya, kita lihat bahwa Islamophobia itu akan semakin muncul seiring dengan masifnya media kan. Beberapa tahun terakhir itu media massa itu begitu luar biasa. Siapa yang menguasai media itu akan menguasai opini. Dan kemudian di banyak tempat betul-betul disampaikan di dalam media-media sosial bahwa Islam itu distereotipkan, digambarkan itu yang enggak ramah, yang intoleran, yang kemudian di mana-mana sayangnya kemudian kemuliaan Islam itu tertutupi oleh perilaku sebagian umat Islam. ISIS juga mengaku Islam ya. Kemudian perang yang terjadi mengatasnamakan agama gitu ya. Bom-bom bunuh diri itu yang ngaku kemudian yang mengakui bahwa pelakunya adalah yang kebetulan orang-orang Muslim, yang melakukan 9/11 juga Muslim. Di Indonesia juga banyak terjadi kan, kemudian pengeboman, kemudian bunuh diri atas dasar kemudian tujuan agama atau sentimen agama dianggap sebagai sebuah jihad. Maka kemudian 4 faktor ini diperparah oleh apa? Faktor internal. Internalnya itu apa? Yaitu kondisi umat Islam sendiri. Itu kemudian secara pendidikan, mohon maaf ya harus kita akui, kita masih kalah jauh ya dibandingkan oleh agama-agama yang lain dalam konteks pendidikan. Belum juga secara ekonomi. Belum juga problem masing-masing negara Islam itu berdiri sendiri-sendiri gitu ya, tidak kompak ya, kadang malah berperang antar negara Muslim
kasus Irak ya, sama kemudian Kuwait, kemudian Arab Saudi dengan Yaman, kemudian sekarang Azerbaijan dengan dan lain-lain gitu. Itu kan kemudian malah membuat Islam aja begitu. Kita punya liga-liga Arab gitu ya, ada puluhan negara tapi kemudian tidak kompak. Kita punya OKI ya, yang isinya itu 50 sekian negara yang kemudian mayoritas penduduknya Muslim juga tidak punya taiji ya, di negara di forum-forum internasional, sehingga kemudian stereotip kemudian itu Islam mestinya kompak sehingga kemudian bisa membuat opini yang lebih positif, menguasai media massa, sehingga kemudian yang muncul itu wajah Islam yang lebih ramah, yang lebih santun, dan kemudian yang lebih tidak distereotipkan, ditakuti oleh orang-orang non-Muslim. Itu tentang Islamophobia yang kemudian wujud nyatanya adalah apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara Prancis yang kemudian direspon luar biasa oleh umat Islam seluruh dunia. Sayangnya, Bapak Ibu sekalian, Islamophobia yang dilakukan oleh Eropa dan Barat, terutama Amerika, itu disikapi dengan sesuatu yang ekstrim juga. Orang Islamophobia itu kan Islam itu ada semacam ketakutan, kebencian sama umat Islam gara-gara dianggap oleh Macron misalkan agama yang lamanya krisis, yaitu yang dimaksud oleh Macron sebenarnya Islam yang radikal. Tapi sayangnya sikap kita secara internal, perilaku sebagian kelompok umat Islam gitu, malah kemudian memberikan sebuah pembenaran, justifikasi atas Islamophobia itu. Kenapa kemudian? Karena banyak sekali akhir-akhir ini aliran-aliran yang kemudian radikal. Radikal itu dalam arti tekstual, dalam arti tidak ramah, kemudian gampang membid'ahkan, bahkan melihat orang lain yang berbeda itu musuh, bahkan aliran takfiri ya, gampang mengkafirkan pihak lain dan sebagainya. Pada tahap yang lebih mengkhawatirkan, Islamophobia itu kemudian di satu sisi tidak benar, tapi di sisi Muslim sendiri banyak kelompok-kelompok yang radikal, yang pada titik yang lebih mengerikan kemudian radikalisme itu berubah menjadi terorisme, dan terorisme kemudian bahayanya, dahsyatnya luar biasa, karena bisa membunuh orang lain yang berbeda keyakinan, yang menurut mereka tidak setujui dengan dalih itu jihad atau atas nama Allah. Ini menurut saya menjadi penting kita sikapi, sehingga kemudian Islamophobia harus juga didudukkan membicarakan tentang radikalisme. Apa itu radikalisme? Ya, radikalisme itu sebenarnya positif. Radik itu kan sebenarnya orang yang mengetahui sesuatu secara mendalam. Tapi kemudian radikalisme dalam konteks yang kita bicarakan, itu ada kelompok-kelompok Islam yang kemudian memahami Islam itu secara kulit ya, secara tekstual, tidak melihat konteks, bahkan kemudian gampang sekali kemudian menyalahkan pihak lain, orang-orang yang bukan saja yang berbeda keyakinan, tapi yang berbeda pendapat itu mudah sekali mereka mereka salahkan, mereka labeli dengan bid'ah, mereka labeli dengan syirik, mereka labeli dengan takfiri atau mereka kafirkan dan sebagainya. Mari kita lihat apa yang menyebabkan radikalisme itu muncul, sehingga kemudian menambah pembenaran akan Islamophobia tadi, ketakutan akan Islam dan kebencian akan Islam. Bapak Ibu sekalian, ada buku menarik, sayangnya buku ini ditarik dari peredaran karena diintimidasi waktu itu, buku toko-toko yang menolak, yang bersedia menjual buku itu, namanya Ilusi Negara Islam. Buku yang ditulis yang isinya rangkuman dari para tokoh, yang isinya kemudian setelah penelitian beberapa waktu mengatakan saudara-saudara kita yang menginginkan khilafah, jadi ada satu pemerintahan di seluruh dunia itu di bawah satu naungan namanya khalifah, itu ilusi ya, dianggap sebagai sesuatu yang untuk saat ini tidak mungkin untuk objektif saat ini tidak mungkin dilakukan. Maka judul itu namanya Ilusi Negara Islam. Tetapi diprovokasi toko Gramedia, toko Gunung Agung waktu itu diintimidasi kalau mau menyebarkan buku itu, sehingga buku itu kemudian disebarkan secara online
kemudian dibagikan secara gratis lewat PDF, dan sehingga kemudian umat Islam punya gambaran yang utuh tentang gerakan-gerakan khilafah akhir-akhir ini, atau orang-orang yang menginginkan bahwa amal yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yaitu harus kemudian berlandaskan hukum Islam. Kalau negara tidak berlandaskan hukum Islam disebut negara kafir dan kemudian boleh diperangi. Di dalam buku itu Buya Syafi'i Ma'arif yang kita kenal sebagai tokoh, kemudian beliau mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, di dalam buku itu beliau mengatakan radikalisme dan transnasional, yaitu transnasional itu apa ya? Kayak semacam gerakan yang lintas negara yang kemudian mengatakan menginginkan adanya khilafah bagi seluruh umat manusia. Beliau mengatakan ada 3 faktor munculnya radikalisme yang terjadi pada umat Islam. Yang pertama, kegagalan umat Islam, kata beliau, untuk menghadapi arus modernitas. Jadi umat Islam menurut beliau itu dianggap gagap untuk mensikapi modernitas secara wajar. Sehingga karena gagap menghadapi modernitas yang nggak bisa dibendung, yang luar biasa kan. Ciri modernitas itu kan perubahan semakin cepat. Modernitas itu cirinya adalah tidak ada batas-batas lagi antar negara secara demografi, administrasi memang ada, tapi semua ruang-ruang kayak sudah nggak ada border lagi. Dan kemudian teknologi yang juga luar biasa. Maka ada umat Islam yang gagap menghadapi modernitas itu, sehingga mereka karena kegagalan itu mencari dalil-dalil agama untuk apa? Untuk menghibur diri mereka. Sehingga mereka menciptakan dunia yang mereka inginkan ya. Dunia yang sayangnya mereka inginkan itu dunia yang tidak berbasis pada kondisi objektif. Mereka menginginkan, seperti zaman Rasulullah ada khilafah, kemudian maju, kemudian seluruh umat itu berkumpul. 2 miliar lebih umat Islam itu diwakili atau punya satu pemimpin dan sebagainya. Itu makanya disebut ilusi negara Islam. Menghibur diri gara-gara gagal kemudian ikut arus modernitas, dalam arti kita itu kan umat Islam lebih banyak sebagai konsumen ya daripada sebagai produsen. Sehingga kegagalan itu kemudian melahirkan ada orang-orang yang anti terhadap teknologi karena dianggap itu produksi orang-orang kafir dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang naif sesungguhnya. Padahal ini persoalan-persoalan dunia, bagaimana kita memaknai modernitas itu dalam konteks yang positif. Jangan diambil kebebasannya, jangan diambil materialismenya, tapi teknologi yang tinggi kan bisa menjadi sarana untuk dakwah, sarana untuk mengakses ilmu dan sebagainya. Yang kedua, saya kira tidak kalah penting, radikalisme itu sebagai apa? Sebagai simbol kesetiakawanan kepada negara-negara lain atau kepada umat Islam di banyak tempat yang mengalami konflik. Sehingga kemudian seringkali kemudian ketika Muslim Uighur di Cina kemudian diperlakukan secara diskriminatif, dibantai dan sebagainya, ada solidaritas di situ, sehingga kemudian gelora radikalismenya kemudian muncul. Palestina yang tidak kunjung selesai diperlakukan tidak adil oleh Israel, dan negara-negara kemudian membantu Israel seakan-akan acuh tak acuh saja, menutup diri atas perlakuan Israel. Belum lagi konflik-konflik yang lain di Afghanistan dan sebagainya. Itu menimbulkan kayak semacam solidaritas bagi umat Islam yang sayangnya solidaritasnya itu kemudian diungkapkan dengan apa? Dengan kemudian mencoba membalas perlakuan tidak adil terhadap saudara kita Muslim itu kepada orang-orang non-Muslim di mana kita hidup. Itu yang mungkin saya kira nanti kita bisa perdebatkan. Yang ketiga, dalam konteks Indonesia, Buya Syafi'i Ma'arif melihat sesuatu yang menurut saya berani. Beliau mengatakan radikalisme di Indonesia khususnya, itu dalam konteks Indonesia, beliau lihat sebagai faktor, artinya apa? Beliau mengatakan kegagalan negara itu juga punya andil menciptakan radikalisme. Kegagalan apa? Kegagalan mewujudkan cita-cita negara, yaitu apa? Yaitu adanya keadilan sosial dan kemudian kesejahteraan yang merata. Kira-kira selama ada kemiskinan, selama ada ketidakadilan, maka kemudian di situ ada ruang-ruang munculnya radikalisme, atau bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah
terorisme. Oleh karenanya dari beberapa kondisi yang saya sebutkan tadi, saya ingin akhiri dengan sebuah tawaran yang mesti kita ambil, langkah apa yang mesti kita kerjakan agar kemudian apa? Yang muncul bukan Islamophobia, yang muncul bukan ketakutan, kebencian terhadap Islam, tetapi yang muncul bagaimana Islam itu ditampilkan sebagai wajah yang santun, wajah yang ramah, wajah yang mengedepankan toleransi, yang bisa berdampingan hidup dengan siapapun, bahkan secara damai, bahkan dengan orang-orang yang berlainan keyakinan dengan kita, yaitu umat Islam. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan pertama adalah bagaimana kita, siapapun kita, kalau kita ngaku Muslim, di dalam keseharian kita, mari kita tampilkan wajah Muslim yang ramah dan damai. Kenapa? Karena satu-satunya tujuan utama Rasulullah diutus ke muka bumi itu firm sekali. Surat Al-Anbiya ayat 107 Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus engkau wahai Muhammad kecuali memberikan rahmat, memberikan cinta, memberikan kemudahan, memberikan perdamaian, memberikan pertolongan kepada semesta. Bukan hanya kepada umat Islam, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada seluruh semesta. Mari kemudian sebagai pribadi kemanapun kita beraktivitas, siapapun yang ketemu dengan kita, maka pastikan mendapatkan rahmat dari kita. Sehingga kita ikut menyumbang keinginan kita untuk menampilkan wajah Islam yang lebih ramah dan lebih cinta damai. Yang selanjutnya, Rasulullah sendiri pernah dalam satu hadis misalkan diminta oleh para sahabat untuk mengecam, melaknat orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab dengan sebuah jawaban firm yang saya kira mesti kita sampaikan kepada banyak orang. Apa itu? Innama lam ub'atsu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Saya ini diutus bukan untuk melaknat siapapun, umatku maupun orang-orang yang menolak ajaranku, tapi saya diutus untuk memberikan rahmat. Karena ini menurut saya penting. Yang ketiga, mari kita pastikan bahwa dakwah dalam Islam, mari kita sosialisasikan bahwa yang namanya dakwah dalam Islam itu cuma mengajak. Cuma basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira atas kedatangan Islam, ajaran-ajaran yang mulia, dan memberikan peringatan atas orang-orang yang kemudian menjalani larangan-larangan Tuhan. Tidak ada di dalam Islam dakwah itu bersifat memaksa. Tidak kemudian dalam konteks menghancurkan pihak yang kemudian bertolak belakang dengan keyakinan kita. Kalau kita baca surat An-Nahl, Bapak Ibu sekalian, surat 16 ayat 125, sangat jelas sekali di situ dikatakan ud'u sabili ila rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ajaklah orang lain ke jalan Tuhan kalau kita berdakwah dengan jalan santun, dengan jalan bijak, dan dengan nasihat yang tidak mencaci maki, nasihat yang baik. Dan kalaupun kita harus berdebat dalam forum-forum diplomasi, dalam forum-forum ilmiah, dalam forum-forum apapun, berdebatlah dengan jalan yang saling memuliakan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghinakan, bukan saling meniadakan orang lain yang kita ajak debat. Kalau itu menjadi rujukan di dalam kita kemudian mendakwahkan Islam kepada siapapun, maka kemudian wajah Islam saya kira akan semakin berubah menjadi wajah yang lebih damai, yang lebih santun, yang lebih ramah, dan bukan sebaliknya ada Islamophobia, ada ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang selalu distereotipkan, disalahpahami oleh orang Barat bahwa Islam itu agama perang. Coba kita baca misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 190, Allah katakan dalam perang pun waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Berperanglah kalian kepada orang-orang yang memerangi kalian. Jadi perang di dalam Islam bukan agresi, bukan kemudian membunuh hanguskan, tapi Islam berperang karena mempertahankan diri. Waqatilu fi sabilillah, peranglah di jalan Allah,
atau perangilah orang yang di jalan dengan niatan di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang kemudian memerangi kalian. Jadi perang mempertahankan diri, itu pun ayatnya dikatakan apa? Ayatnya dikatakan wala ta'dilu, tetapi ketika perang pun kalian jangan melampaui batas. Ada batas-batas bahwa tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang-orang yang kemudian sudah sepuh, anak-anak, tidak boleh merusak alam dan sebagainya. Bukan perang bumi hangus saya kira. Dan kemudian saya lebih meyakini bahwa Rasulullah 23 tahun itu sukses membawa perubahan dari zaman gelap, zaman jahiliyah menuju zaman Madinah, berperadaban, terang benderang, itu bukan karena kekerasan. Bukan karena teror, bukan karena ancaman, bukan karena paksaan. Karena Allah sendiri dalam surat Ali Imran 159 mengatakan, Fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidal qalbi, lam faddu min haulik. Wahai Muhammad, karena rahmat Tuhanmu lah engkau sukses dalam dakwah dengan jalan kelembutan dan cinta. Seandainya engkau berkeras hati, memusuhi, melaknat, mencaci maki orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang engkau ajak dalam jalan dalam engkau berdakwah, lang faddu min haulik, maka pastilah engkau akan lari, mereka akan lari darimu. Jadi jalan cinta, jalan damai, jalan kemudian persaudaraan, jalan toleransi, jalan memuliakan, itulah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, bukan kekerasan, bukan caci maki, bukan dendam, yang membuat Rasulullah kurang lebih 23 tahun merubah masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat yang berperadaban, yang membuat seorang Michael Hart pun mengakui bahwa orang yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia, walaupun dia Nasrani, menempatkan Muhammad ibnu Abdullah di nomor ranking 1 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Yang selanjutnya yang saya kira mulai harus kita perbanyak menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Mestinya mulai sekarang kita perbanyak kisah-kisah yang kemudian menceritakan tentang betapa bahwa Islam dulu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, itu dikerjakan, kemudian dijalani, bahkan dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu Islam-Islam yang menyejukkan, Islam-Islam yang pemaaf, Islam-Islam yang mengedepankan toleransi yang luar biasa, Islam yang bisa berdampingan di Madinah dengan penduduk Yahudi, Nasrani, bahkan menyembah api dengan cinta damai dengan piagam Madinahnya. Maka cerita-cerita tentang Nabi itu yang toleran, yang ramah, yang pemaaf, saya kira harus kita gelorakan, kita sosialisasikan kepada siapapun ya. Kita harus menjadi agen-agen dakwah paling tidak dalam konteks menceritakan ini ya. Dan kalau ada cerita-cerita yang tidak benar tentang kekerasan, mestinya kita skip ya. Minimal kita tidak forward kepada banyak orang. Betapa Rasulullah kemudian mesti kita harus ceritakan berulang-ulang, memilih kemudian mengangkat tangan dan mendoakan penduduk Taif. Dan berharap dari penduduk Taif ada orang yang beriman kepada Allah, walaupun kemudian malaikat waktu itu minta izin kepada Rasulullah untuk mengangkat 2 gunung yang ada di antara Taif dan Mekah untuk dihancurkan, untuk menghancurkan penduduk Taif. Tapi Rasulullah memilih, Allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan penduduk Taif, dan saya masih bal arju, dan saya masih berharap di antara keturunan mereka ada orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan ketika Fathu Mekah, ketika Rasulullah bersama 100.000 pasukan Islam itu bisa menaklukkan Mekah, Rasulullah mestinya, kalau Islam itu agama perang, itu bisa menghancurkan, meluluh lantahkan Mekah. Tetapi Rasulullah dengan kekuatan yang superior waktu itu, kalau mengingat 13 tahun diintimidasi, dikecam, diembargo ekonomi, bahkan mau dibunuh sampai hijrah ke Madinah, itu mestinya Islam bisa membalas. Tetapi Rasulullah mengatakan, kalian semua hari ini terbebas dari cacian,
terbebas dari ancaman, terbebas dari diriku. Rasulullah memaafkan orang-orang kafir Quraisy ketika Fathu Mekah. Bagaimana Rasulullah kemudian memaafkan perempuan Yahudi yang membawakan daging domba. Ternyata daging domba itu sudah diracuni untuk membalas dendam suaminya yang yang gugur dalam perang melawan umat Islam. Bagaimana Rasulullah kemudian memaafkan, menyuapi setiap hari perempuan buta Yahudi yang setiap hari mencaci maki Rasulullah. Bagaimana Rasulullah begitu tolerannya, begitu pemaafnya, begitu banyak sekali contoh-contoh yang mestinya kita sebarkan ya, sebagai wujud bahwa Islam yang ditokohkan Rasulullah itu Islam yang ramah. Bahkan Rasulullah mempersilahkan, mohon maaf ya, Rasulullah itu pernah diskusi panjang lebar dengan pendeta rombongan pendeta Nasrani. Kemudian setelah panjang lebar diskusi, ternyata pendeta beserta rombongannya ini kemudian mereka tidak mengakui Islam sebagai, tidak mau memeluk Islam, tetapi mereka minta izin untuk melakukan kebaktian di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah mengizinkannya. Sebegitu toleransinya Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan, mempraktekkan lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agamaku, saling menghormati, saling berdampingan, walaupun berdebat beberapa hari tidak mau masuk Islam, minta izin. Bayangkan minta izin Masjid Nabawi digunakan untuk kebaktian, dibolehkan oleh Rasulullah. Dan itu kan toleransi yang luar biasa, yang akhir-akhir ini jarang cerita-cerita ini seperti ini kemudian kita sebarkan. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, yang kita tuh ada perang salib 1-2 sampai berdarah-darah antara orang Islam dan orang-orang Nasrani, tetapi ketika Raja Richard kemudian musuh dalam perang salib itu sakit gitu, Salahuddin Al-Ayyubi itu mengirimkan seorang dokter. Ada hablum minanas, ada kemanusiaan di situ. Banyak contoh-contoh yang lain yang saya kira kemudian wajib kita gelorakan. Cerita-cerita pengamalan ajaran Islam yang ramah, yang santun ini saya kira seorang Buya Hamka itu pernah dipenjara 1,5 tahun oleh Bung Karno. Tetapi ketika Bung Karno meninggal, tidak ada kebencian. Malah Buya Hamka menunjukkan kemuliaan Islam. Dia datang malah menjadi imam sholat jenazah dari Bung Karno. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Ketika Habib Umar itu datang ke Prancis dan ketemu dengan orang yang membuat karikatur Rasulullah, Habib Umar itu bukan mencaci maki, bukan melaknat, bukan mengecamnya, tapi kemudian lebih mengatakan, saya ingin mencontoh Rasulullah. Rasulullah pasti akan memaafkan Anda. Ajaran Islam tidak akan terhina oleh hinaan manusia, tapi ajaran Islam akan terhina oleh perilaku umatnya. Jadi Habib Umar kemudian memaafkan orang yang kemudian membuat karikatur gambar Nabi, dan kemudian dengan itu orang yang membuatnya malah tertegun, dan dengan itu banyak orang kemudian mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya kira apa yang mesti kita lakukan, saya tetap yakin mayoritas umat Islam di Indonesia maupun seluruh dunia itu moderat. Oleh karena yang silent majority ini, yang mayoritas yang mulai hari ini, yang akhir-akhir ini diam, tidak kemudian muncul, tidak bersuara, saya kira menjadi penting, karena salah satu Islamophobia itu sumbernya adalah penggunaan media massa yang begitu masif. Yuk mari kita menulis status, menyebarkan cerita-cerita Islam yang lebih ramah, yang lebih santun. Kita coba warnai media sosial kita dengan tulisan-tulisan yang menyejukkan, video-video yang menyejukkan, ceramah-ceramah yang menyejukkan, tulisan-tulisan yang menyejukkan, sehingga kemudian paling tidak bisa memberikan perimbangan media sosial, media massa tidak dikuasai oleh orang-orang yang mengobarkan radikalisme dan terorisme bahkan, tetapi lambat laun kalau semua orang punya kesadaran, ikut andil untuk menyebarkan Islam yang lebih ramah, yang lebih damai lewat media yang sangat efektif hari ini. Ini kekuatan yang luar biasa gitu. Maka kemudian akan insya Allah berubah pada satu saat nanti, tidak lagi ada salah paham orang Barat kemudian tentang Islam, sehingga kemudian dialog antar umat beragama semakin digencarkan,
sehingga kemudian kedamaian antar seluruh umat manusia bisa terwujud, sehingga peristiwa-peristiwa Islamophobia, peristiwa penghinaan terhadap simbol-simbol agama, apakah oleh orang Islam maupun oleh orang-orang non-Muslim terhadap Islam, saya kira kita bisa minimalisir, dan suatu saat kita berharap ada saling pemahaman, ya, understanding antar umat Islam, antar umat beragama, sehingga kita yang lebih damai. Saya kira itu, Kang Deddy, apa yang bisa saya sampaikan untuk menghantarkan tentang tema ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wacana baru, pemahaman baru tentang kita, sehingga boleh kita marah atas apa yang dilakukan oleh Emmanuel Macron, tetapi sikap kita, reaksi kita juga tidak boleh berlebihan. Sebab kalau nanti berlebihan, yang ada adalah makin kemudian memberikan justifikasi bahwa Islamophobia mereka itu benar. Gitu. Saya kira itu nanti coba kita diskusikan dalam forum tanya jawab setelah ini. Silakan Kang Deddy. Ya, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Memang cukup panjang lebar sekali penjelasan dari Ustadz terkait dengan yang paling banyak tadi soal Islamophobia yang terjadi di beberapa belahan dunia, ya Ustadz, ya. Ya, tapi ternyata itu juga sebenarnya terjadi juga di negara kita gitu, tapi dengan konsep yang berbeda gitu. Dan tidak single faktor, ya, saya kira faktornya internal maupun eksternal gitu. Ya, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika ingin menyampaikan langsung, dipersilakan raise hand. Nanti setelah diizinkan untuk bertanya, baru menyalakan mic-nya. Selain itu, silakan juga yang ingin bertanya melalui chat. Bisa chat ke sini, bisa chat di media Zoom ini. Nanti insya Allah akan kami bacakan. Persilakan. Ustadz, terkait dengan artinya kita kan memang memiliki ulil amri, ya Ustadz, ya. Artinya ada pemimpin, termasuk untuk umat Islam juga dalam tanda kutip dikomandani oleh rekan-rekan di MUI terkait dengan boikot itu, Ustadz. Nah, sebagai seorang Muslim, apakah itu wajib kita patuhi gitu, Ustaz, terkait dengan pemboikotan tersebut? Karena kan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahkan ada seorang tokoh, saya menamakan tokohnya tokoh galau, Ustaz. Jadi dia Islam, tapi jadi dia dengan jelas-jelas dia berkata bahwa ya, walaupun kalian memboikot produk Perancis, hari ini saya makan di restoran Perancis dengan alasan dia mencontoh Rasulullah yang memaafkan dalam keadaan seperti ini. Nah, ini sikapnya memang cukup menarik, ya. Artinya kalau berbicara ajaran, betul bahwa ajaran Rasulullah selalu menginginkan kita untuk memaafkan. Tapi di luar dari itu, bahwa seluruh ulama juga sudah berpendapat memang bahwa siapapun apapun yang menghinakan Rasulullah, sudah waktunya kita untuk perang gitu. Tapi kalau pendapat Ustadz sendiri bagaimana, Ustadz? Ya, saya kira kita tetap harus merujuk kepada Kanjeng Nabi, ya. Tapi bahwa kemudian dalam semua peristiwa tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dikebiah-uyah, ya. Apa yang dilakukan oleh Emmanuel Macron itu harus kita dudukkan pada konteks Prancis, gitu ya. Kita juga harus memahami Prancis itu seperti apa sih, gitu. Prancis itu banyak imigran-imigran, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian, yang memang imigran-imigrannya itu kebetulan memang secara pendidikan, secara ekonomi memang di bawah, dan kemudian mereka imigran itu banyak yang eksklusif, sehingga kemudian menjadi problem. Tetapi jangan lupa juga di Perancis itu banyak ratusan masjid ada gitu. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Macron itu yang dikecam itu, kalau kita membaca secara utuh, agama Islam mengalami krisis, kita nggak setuju. Tetapi yang dimaksudkan dia itu krisis ketika
yang disebut adalah orang-orang yang radikal. Bagaimana sikapnya? Saya kira sebagaimana saya katakan tadi, Islamophobia termasuk apa yang dilakukan oleh Macron gitu, harus dilihat dengan perspektif yang tidak satu gitu ya. Maksudnya apa? Bahwa ada juga faktor-faktor internal umat Islam yang membuat Islamophobia di Eropa itu juga kemudian menjadi luar biasa, muncul gitu. Radikalisme kan juga luar biasa. Di Perancis itu kan seringkali ya, yang Perancis sebagaimana Kang Didi tadi katakan, memang seringkali terjadi hal-hal yang kemudian kebetulan dilakukan oleh orang yang beragama Islam yang kemudian stereotip itu muncul gitu ya. Dan kemudian Islamophobia menjadi ada. Sikapnya apa? Saya kira dalam konteks saya lebih mengatakan begini. Apa yang dilakukan oleh Macron itu menjadi sebuah momentum umat Islam untuk apa? Untuk mengevaluasi banyak hal gitu. Nggak usah nyalain pihak lain dulu. Kita coba lakukan introspeksi buat diri kita. Coba tentang apa? Pendidikan kita ya. Kemudian tentang ekonomi kita. Ya kita harus ngakuin bahwa kita ini masih rendah, masih kita di bawah. Yang paling saya butuh ini momentum sebenarnya persatuan, Kang Deddy. Umat Islam kan selama ini tuh dahsyatnya luar biasa, 2 miliar lebih gitu, potensinya luar biasa. Tapi berjalan sendiri-sendiri, bahkan saling menyalahkan, saling meniadakan, bermusuhan. Di Indonesia aja kita tahu, Kang Deddy. Sebegitu luar biasanya, susah banget itu ngumpul. Yang satu mengecam yang lain, tokoh yang satu mengecam tokoh yang lain, sikapnya aja beda sedikit, dikafirkan dan sebagainya gitu. Jangan sampai kemudian momentum mensikapi Macron itu momentum reaktif saja, yang kemudian berlalu begitu saja. Apa yang dilakukan oleh Erdogan misalkan, memboikot produk Perancis. Apa yang terjadi coba? Liranya itu jatuhnya luar biasa. Jadi juga kemudian Turki juga mengalami hal yang kalau sekadar boikot karena kebencian juga tidak pas gitu. Karena apa? Karena ketika memutuskan memboikot produk Perancis, padahal perdagangan bilateral mereka juga luar biasa, ada secara ekonomi juga jatuh gitu ya. Turki juga mengalami kerugian ya, lira kemudian jatuh nilai ekonominya. Saya kira kalaupun kita harus memboikot, itu bukan untuk kebencian, saya kira. Memboikot itu kira-kira kalaupun kita harus memutuskan memboikot, niatannya bukan apa-apa. Niatannya adalah apa? Mengangkat harga diri Islam. Boikot tidak boleh berhenti di boikot. Habis itu apa? Segera umat Islam itu harus mengupgrade. Umat Islam itu harus melakukan. Kenapa sih orang Eropa itu merendahkan kita? Kenapa gampang mereka salah paham tentang kita? Jangan-jangan kita itu memberikan ruang untuk direndahkan. Gampang sekali diadu domba. Coba bayangin negara-negara Timur Tengah. Coba kalau Kang Deddy ngelihat Timur Tengah ini. Sekarang Qatar sudah buka hubungan dengan Israel. Ngerepotin kan? Sama gitu. Aja, Ustaz. Turki kemudian yang hebat begitu itu runtang-runtung sama Amerika. Bayangin itu Arab Saudi ngebomin Yaman hanya gara-gara masalah politik dan kemudian menyediakan pangkalan militer Amerika di negara mereka. Liga Arab tidak banyak ngomong, kemudian Oki tidak banyak ngomong. Jadi banyak persoalan. Jadi boikot itu menurut saya respon yang menurut saya sangat reaktif, dan kalau tidak diantisipasi dengan benar, akhirnya kemudian malah merugikan umat Islam, malah terpuruk perekonomian kita. Apa sih yang kemudian artinya apa? Kalaupun harus boikot, hitung-hitungannya, jangan hitung-hitungan yang kemudian secara ekonomi kemudian malah kemudian kita terpuruk, kita kalah lagi. Jadi poinnya adalah kalau umat Islam secara pendidikan bagus, umat Islam secara ekonomi mantap, umat Islam secara persatuan oke, saya kira Islamophobia menjadi tidak muncul lagi. Karena apa? Kayak tadi, saya setuju dengan Buya Syafi'i Ma'arif, ketika masih ada kemiskinan, ketika masih ada ketertinggalan, ketika masih ada kebodohan, ketika masih ada kesejahteraan yang menjadi tidak merata, ruang-ruang radikalisme, ruang-ruang respon yang kemudian radikal, kekerasan itu akan muncul terus. Maka kemudian memang umat Islam, kalau mau rujukannya ya Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian, kalau rujukannya zaman keemasan, kita pernah 7 abad mengalami keemasan,
Apa yang selalu muncul? Coba kalau baca Abbasiyah gitu ya, Muawiyah, zaman Rasulullah, apa yang muncul? Yang mesti hari ini harus dicontoh oleh umat Islam. Kalau umat Islam mau maju, tidak direndahkan, tidak dianggap remeh orang-orang Barat, tidak ada Islamophobia lagi, apa? Secara ekonomi harus kuat, ilmu harus ditingkatkan, karena Islam ini kuncinya itu iqra, kuncinya itu baca, kuncinya itu umat Islam pernah jaya itu ada Al-Jabar yang menemukan matematika, ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Sina yang ahli kedokteran, ada Ibnu Khaldun yang ahli geografi. Dan ini hari-hari ini nggak muncul. Kita menjadi konsumen, produsennya orang-orang Barat. Nah, inferioritas itu melahirkan salah satunya adalah radikalisme. Saya marah ketika Rasulullah digambar, tetapi kemarahan saya tidak harus reaktif, tetapi kemudian mendorong saya untuk apa? Saya akan tunjukkan bahwa Islam itu agama yang hebat, agama yang kemudian bisa mensikapi segala sesuatunya dengan dewasa, tidak kekerasan. Yang muncul nanti, Kang Deddy, kalau yang muncul kemudian Samuel Paty dipenggal kepalanya, ya itu nanti yang muncul terus. Yang muncul adalah kemudian orang-orang pendeta tadi ketika menutup pintu gerejanya ditusuk gitu. Umat Islam masih seperti itu, pendidikannya mohon maaf ya masih rendah, bacanya masih kurang, ekonomi saya masih lemah, sehingga gampang sekali kalau kemudian diamplify, kemudian didorong oleh sentimen keagamaan, kemudian muncul radikalisme. Coba hari Jumat nanti ada gelora lagi gitu ya, dimobilisasi gitu ya, yang muncul adalah caci maki, yang muncul adalah ya nanti nggak ada bedanya. Apa bedanya? Kemudian mereka mencaci maki kita, mencaci maki Rasulullah, kemudian kita mencaci maki mereka, mencaci maki agama mereka. Gitu. Wallahi, maka kemudian ya kembali kepada sikap Rasulullah. Ya Rasulullah harus kita jadikan teladan, uswah, karena Rasulullah satu-satunya manusia yang mendapatkan stempel perilakunya itu berdasarkan ilham, berdasarkan wahyu Allah, bukan karena kebencian. Rasulullah itu kalau mau seperti kita mungkin ketika Fathu Mekah, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian, itu balas dendam. Enak aja. 13 tahun saya dulu diintimidasi. Saya pernah 3 tahun diboikot secara ekonomi, secara politik. Tiba-tiba kita datang, hebat pasukannya, superior. Apa yang terjadi? Pasti kita milih balas dendam. Tapi yang dilakukan Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, ketika ketemu 12 saudaranya, ketika sudah jadi Perdana Menteri, kalian sekarang terbebas dari celaanku, dari intimidasiku, dari balas dendamku. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Dan Rasulullah ketika mengatakan di Fathu Mekah itu, Rasulullah mengatakan itu, saya memilih sikapnya Nabi Yusuf ketika kemudian menerima saudara-saudaranya, walaupun kebenciannya dulu saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, tapi saya memilih seperti sikap Yusuf. Apa? Memaafkan orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu ya bukan mengkarikatur Rasulullah, tapi mencaci maki, mau membunuh Rasulullah. Kurang apa? Tapi sikapnya adalah sikap yang seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Boleh bersikap, tapi sikapnya tidak boleh reaktif, sikapnya tidak boleh kemudian malah menunjukkan, membenarkan bahwa orang Barat tetap harus Islamophobia, harus takut, harus benci. Karena kalau sikap-sikap ini kita keliru, malah kemudian lebih menjustifikasi, oh iya memang umat Islam begitu. Saya lebih sepakat dengan sikapnya Habib Umar ketika dia datang ke Perancis, dia mengatakan, saya ingin mencontoh sikap Rasulullah. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu semua orang mengecam, pengen membunuh dan segala macam, jangan dimaafkan. Syekh Jabir. Kita mau bilang apa? Syekh Jabir ketika ditusuk di Lampung, apa yang beliau lakukan? Saya ingin mencontoh Rasulullah. Saya maafkan orang yang menusuk saya. Alhamdulillah saya masih bisa diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan saya maafkan dia bisa kembali ke jalan Allah, bisa memilih jalan damai dibandingkan jalan kekerasan. Padahal semua orang
pendukungnya, pengikutnya mengatakan saya Jabir tidak boleh dimaafkan, itu sengaja, itu settingan dan segala macam. Tetapi saya Jabir mengatakan saya nggak peduli apakah ini settingan, apakah ini politik, apakah ini apapun. Saya hanya ingin mencontoh Rasulullah. Maulid ini saya kira menjadi tantangan di bulan Maulid. Kita harus bersikap terhadap Emmanuel Macron, apakah ngikutin Kanjeng Nabi ataukah ngikutin keinginan politik kita, keinginan nafsu kita, keinginan kebencian kita, keinginan balas dendam kita. Wallahi, maka momentum bulan Rabiul Awal mestinya kita jadikan momentum untuk, saya kira bukan hanya ketika Macron bersikap, mempunyai pernyataan, dalam konteks apapun. Saya kira mari kita belajar, yuk kita menjadi umat Rasulullah dengan jalan apa? Mencoba sedikit demi sedikit mencontoh perilaku Nabi dalam semua aspek. Saya kira itu, Kang Deddy. Alhamdulillah Ustadz, memang menarik. Jadi dengan bahasa lain, justru Islamofobia sendiri memang terjadi karena radikalisme yang terjadi ya di kita. Itu yang entah disadari atau tidak disadari bahwa itu termasuk salah satu penyulut gitu kan. Seperti yang ini ada teman kita yang share di chat, tentang pernyataan presiden, ya mungkin seperti yang Ustadz sampaikan juga gitu. Jadi artinya memang yang bersangkutan ini tujuannya lain, maksudnya lain, tapi ya karena kita memang begitu. Ingat kekuatan media massa. Ya, betul. Kalau kita nggak hati-hati, kita telan mentah-mentah. Media massa itu tagline-nya biasanya yang gitu, mengundang orang untuk membaca, tetapi kadang-kadang kita membaca judulnya sudah kita share gitu. Padahal kita nggak tahu konteksnya apa, belum pernah ke Prancis, demografi, komposisi Prancis itu umatnya seperti apa dan sebagainya. Sehingga kita utuh ya. Ya namanya kalau kamu ilmiah itu kan kita bersikap dengan referensi yang paling tidak lengkap, jangan ikut-ikutan. Ya. Termasuk kalau yang dari Ustadz ketahui, termasuk dengan penutupan masjid itu betul nggak Ustadz? Karena saya sempat dapat share video juga, itu sampai sholat Jumat pun di jalanan dan di depan imamnya sendiri, para masyarakat Perancisnya itu demo gitu Ustadz. Kalau udah kan yang saya tahu Ustaz, kalau sudah menyangkut dengan ibadah, diganggunya kita ibadah, rasa-rasanya sih sudah ininya kita nggak bisa berdiam gitu kan Ustaz. Termasuk karena bedanya dengan di Indonesia apa? Di Indonesia gereja susah dibuka. Enggak, Jadi kita harus introspeksi diri dulu. Gimana? Ya, Bang Resi, thank you. Saya kira gini, setiap ada kemungkaran, wajib kita merubahnya. Tapi kan cara merubahnya itu yang seringkali kita mengatasnamakan seperti caranya Rasulullah, tapi bertolak belakang dengan Rasulullah. Gitu. Kalau ada kemungkaran, kalau ada kebebasan beragama kemudian dibatasi, kan ada caranya. Caranya apa? Falyughayyir biyadi. Dirubah. Dengan apa? Dengan tangan. Maka kemudian harus ada orang-orang yang kemudian punya punya akses terhadap kebijakan dunia ini. Kita kemudian kecam PBB, kita kecam ini, padahal yang menentukan di situ ada orang-orang kayak Yahya Stakuf yang kemudian dengan lobby-lobbynya kemudian bisa mendatangkan Menteri Luar Negeri Amerika. Karena mereka datang ke sini, kebijakannya itu bisa berubah gitu. Sehingga kemudian kita harus ada orang-orang yang hebat secara diplomatif seperti almarhum Agus Salim gitu ya. Orang-orang yang hebat yang kemudian kalau orang Islam pandai, orang Islam yang pintar-pintar diplomasinya, saya kira bisa mempengaruhi kebijakan dunia. Kalaupun yang kedua itu nggak bisa wabi lisani dengan nasihat, kan nggak harus dengan caci maki, nggak harus dengan perang, nggak harus dengan segala macam. Yang ada hari ini itu buat saya, wallahu a'lam ya, saya mohon maaf kalau keliru, lebih reaktif ya. Padahal problem-problem internal kita itu masih banyak sekali. Boleh marah, boleh mengecam dalam konteks itu ya, tidak setuju dengan sikap-sikap yang dilakukan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi caranya menurut saya
tidak harus kemudian menggunakan media-media atau sarana-sarana yang kemudian Rasulullah tidak pernah lakukan. Gitu. Kalau Rasulullah kemudian mengikuti keinginan nafsunya, Rasulullah pasti memilih menghancurkan penduduk Taif. Rasulullah pasti membunuh perempuan Yahudi yang meracuni Rasulullah dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira problem internal Indonesia toleransi juga belum selesai, gitu ya. Apalagi kemudian ya bagaimana mungkin kita ngomongin kita diintimidasi di sana segala macam. Kita di sini aja seringkali yang demo kemudian mengecam Macron, kemudian mengintimidasi banyak orang. Yang kemudian di banyak tempat itu orang tidak bisa menjalankan keyakinan agamanya dengan benar. Penutupan gereja di Bogor belum selesai di banyak tempat. Saya kira memang banyak PR ya, terutama secara internal umat Islam Indonesia sendiri atau Indonesia secara khusus, tetapi juga banyak PR umat Islam dalam konteks luas ya. Saya sebutkan tadi. Waduh, kita ini masih susah, gregetan saya melihat Palestina. Mestinya orang demo terus dong dengan Palestina, yang masuk Masjidil Aqsa aja nggak boleh. Padahal masjid-masjid sendiri. Kenapa kita, sama Israel kita kadang-kadang lupa kan, dengan kita tahu lah bahwa mereka itu parah banget gitu. Ini kan karena memantik gitu. Ini paling gampang, wallahi paling gampang. Sentimen agama, terutama Kanjeng Nabi gitu ya. Saya marah ketika Rasulullah, tapi kemarahan saya ya sudah, saya ngikutin bagaimana Rasulullah kemudian marahnya Nabi. Marahnya Nabi itu sebatas apa biasanya? Rasulullah ketika istrinya Aisyah itu diisukan selingkuh dengan sahabatnya, Rasulullah itu cuma diam selama 30 hari sampai menunggu wahyu Allah, bukan kemudian mengumbar kemarahannya dan mempersilahkan Aisyah untuk pulang dulu ke rumah Abu Bakar. Jangan sampai kemudian Rasulullah kemudian sebagai manusia itu kemudian tidak bisa menahan dirinya. Rasulullah diam. Nah, itu yang kemudian diamnya Rasulullah bukan diam kemudian pasif, tapi Rasulullah mengintrospeksi. Rasulullah kemudian menunggu wahyu Tuhan dan sebagainya. Jadi saya kira memang Rabiul Awal ya, Maulid Nabi tahun ini memang dikasih momentum oleh Allah, dikasih ujian pernyataan Macron, dan kemudian mau dilihat oleh Allah kira-kira sikap kita ngikutin Kanjeng Nabi atau tidak, atau malah kemudian ya sudah nanti ini hilang, reaktif lagi. Tetapi kemudian introspeksi yang diinginkan oleh Bang Resid tadi, umat Islam tetap terbelakang secara pendidikan, secara ekonomi. Kita juga kadang-kadang nggak toleran, jangankan sama orang-orang non-muslim, sama sesama muslim aja, ya Allah, susah banget gitu untuk bisa duduk bareng, saling memuliakan, saling memahami, saling bermusyawarah. Itu banyak problem saya kira. Kepada Pak Rasid dipersilakan, Pak Resi. Pak Resi. Ya. Silakan, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar mau menambahkan statementnya Bang Fis, saya kagum berat beliau dan saya setuju. Ini perihal Macron ya, yang lagi heboh seluruh dunia Islam. Justru sangat saya sesalkan karena apa? Nggak ada yang sampai sekelas Erdogan, Mahathir Muhammad, kok nggak tidak tabayun. Ya. Saya bahasa Prancis saya pas-pasan, jadi saya minta tolong teman saya yang fasih, kita nonton di YouTube statement dia dalam bahasa Prancis, sama sekali dia tidak menghina, ada kata-kata menghina Nabi Muhammad, sama sekali. Yang dia katakan adalah satu, dia tidak menghina Nabi Muhammad, tapi dia membela kebebasan berpendapatnya majalah Charlie Hebdo. Itu yang dia tegaskan. Bukan konteksnya. Dia bilang dia tidak setuju, tapi saya sebagai presiden harus membela kebebasan berpendapat. Nah, kedua, si Charlie Hebdo ini, maaf aja, itu dia meningkatkan sirkulasi. Makin heboh, makin sirkulasi meningkat. Dan yang dia caci tidak hanya bangsa umat Islam, umat Kristiani pun juga pernah mereka caci maki dengan karikatur Yesus yang tidak senonoh. Ya. Nah, seandainya umat Islam seperti kayak
panjenengan kita Nabi Muhammad introspeksi, diam, cari informasi, kasus ini nggak akan merebak. It's a non-issue sama sekali. Dan poin ketiga, saya kembali kepada ajaran bapak saya. Saya dibesarkan di Canberra di Australia. Dari SD. Pada suatu hari saya dibully habis-habisan karena baru ketahuan saya seorang Muslim. Nah, saya begitu galau, saya ngomong bapak saya tenang ngomongnya. Kamu seorang Muslim, percaya mereka yang non-Muslim, atau kamu yang belajar dari lahir, kamu udah diajarkan Islam. Kamu percaya nggak cacian makian mereka terhadap Nabi Muhammad? Enggak, udah selesai, non issue. Dan terakhir statement saya adalah simple. Kalau kita mau menyiarkan Islam, caranya bukan dengan pedang. Caranya dengan kasih sayang. Caranya bukan dengan mempersulit gereja dibuka. Caranya adalah dengan cara bagaimana kaum Nasrani atau kaum agama lain melihat kesamaan Islam dan kelebihan Islam. Tapi bukan dengan cara memukul dengan opresi mereka. Itulah caranya dengan kita bisa menyiarkan agama. Intisarinya yang selalu banyak umat kita sesama Muslim kita lupa, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. That is the essence of Islam. Bukan mencaci maki, bela agama, bela Allah, bela Nabi Muhammad. Mereka tidak perlu dibela. Kita kerdil, kita debu di depannya Allah. Gimana kita mau bela? So itu aja sekira statement, mungkin salah, mungkin enggak. Itu yang saya rasakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang. Bang Resi ini karena sering jadi ayahnya itu seorang diplomat, jadi terbiasa dengan menjadi minoritas. Yeah. jadi termasuk cicit apa hitungannya sama Agus Salim? Cucu. Hitungannya gimana? Cucu ya. Cucu. Beliau ini cucunya Agus Salim, berarti keponakannya Pak Emil Salim ya. Yeah. Jadi betul. Yang kita tahu Agus Salim dengan diplomasinya itu bisa apa ya? Mestinya kita itu ya sebagai Muslim itu menonjolkan nilai Islam itu dengan perilaku kita, sikap kita, gitu. Dan itulah yang dilihat oleh orang. Maka kemudian ya di dalam beberapa tempat memang ada kasus-kasus yang di case negara itu memang ada imigran Muslim yang kemudian eksklusif, yang mereka susah itu. Itu yang dalam beberapa kasus Islamophobia muncul. Tetapi kalau ini kita menjadi gelorakan, menjadi gerakan umat Islam, semua malah mengamplifier. Oh iya, kita harus takut nih, harus benci sama Muslim. Ternyata reaksinya begitu. Seorang Mahathir Muhammad mengatakan boleh kok gitu membunuh orang Perancis yang karena mereka telah membunuh umat Islam. Ini kan kacau menurut saya seorang Mahathir Muhammad. Walaupun kemudian dihapus ya tweetnya, tapi kan nggak tabayun sebagaimana Bang Resi tadi katakan, malah mengkhawatirkan menurut saya. Makanya saya mau nambah sedikit sekali. Ya. Ada apa namanya Khabib yang pegulat petarung UFC. Oh ya. Dia kasih statement bagus. Non-Muslim tidak akan baca Al-Quran atau tahu mengenai hadis Nabi. Tapi mereka akan nilai perilaku kita. Persis. Islam jadi dia akan dinilai oleh perilaku oleh umatnya. Ya. Nah itu penting banget. Perilaku kita gimana di depan dunia non-Islam. Dan mohon diingat kita adalah minoritas di dunia. Minoritas. Jadi kalau tidak mau ada Islamophobia, berperilakulah rahmatan lil alamin. Terima kasih. Ya, saya kira ketika terakhir sebelum memutuskan gantung dari arena UFC, walaupun perang 2 ronde, tetapi ketika menjatuhkan musuhnya dia minta maaf, dia merangkul dan dua-duanya respect, dan kemudian statementnya langsung sujud dan sebagainya. Itu menurut saya statement yang terakhir itu saya cocok.
orang Barat pantas salah paham tentang Islam karena mereka nggak baca Quran, nggak baca Sunnah. Mereka hanya tahu Islam dari perilaku umat Islam. Maka mari kita menjadi orang-orang yang menjadikan orang membaca Quran itu dari diri kita. Seperti Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Saya kira itu Kang Deddy. Monggo dilanjutkan. Makasih Bang. Ya, jazakallah khair. Terima kasih Bapak atas penjelasannya juga dan Ustaz. Memang menarik ya, ini sangat bertepatan di bulan kelahiran Rasulullah ya Ustaz ya. Jadi ini benar-benar momen yang dimana betul. Kebiasaan kita hanya merayakan, tapi diuji kita. Ya, ini benar-benar diuji. Berarti memang kita udah diarahkan. Karena mau gimana pun semua ini qadarullah. Ada hal yang harus kita ambil hikmahnya di setiap kejadian. Betul seperti yang Ustaz sampaikan, bahwa ini memang benar-benar momen titik di mana bentuk perayaan dan tanda kutip yang merayakan Maulid adalah justru bagaimana, bukan sekadar sebuah perayaan, tapi bagaimana bisa mencontoh sikap Nabi. Dan ini kebetulan ada sebuah kejadian yang mungkin seharusnya bisa menjadikan kita, ini momen saatnya kita menunjukkan. Ya, kalau memang cinta Rasulullah, ya apakah dengan hanya perayaan saja? Tidak, ini dengan kejadian begini, bagaimanakah cara kita cinta sama Rasulullah? Mungkin salah satunya itu yang paling tepat yang dikatakan Ustadz Mukhlisin dengan Pak Resi tadi. Memang kita harus melihatkan bahwa umat Islam itu yang seperti ini, karena betul juga yang itu menarik memang disampaikan oleh Habib itu ya, bahwa agama lain tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi mereka tidak belajar dari Al-Quran, tapi mereka melihat dengan apa yang mereka lihat. Gitu. Mungkin ini juga yang suka terjadi ya, Ustaz. Banyaknya mualaf itu terjadi karena memang mencontoh sikap Islam yang rahmatan lil alamin, insyaallah. Dipersilakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Silakan raise hand. Nanti saya akan buka mic-nya atau bisa disampaikan lewat WA. Lewat chat Zoom. Masih ada waktu. Persilakan. Mudah-mudahan semua bisa diresapi ya. Ibu Andria Nusa, mohon maaf. Itu ada Pak Andria, monggo. Bapak. Oh, Bapak ya, maaf. Ya. Pak Andria, silakan. Pak Andria. Oke, terima kasih. Ya. Mohon maaf, saya nggak tahu cara raise hand gimana, nyari-nyari dari tadi. Ya, Bapak, silakan. Raise hand-nya lewat chat. Makasih Kang Deddy. Sebenarnya ini menarik sekali ya diskusi mengenai masalah ini, dan ini saya kira sangat penting sekali ya, karena ini menyangkut masa depan kita semua, ya, masa depan umat Islam. Karena terus terang saya melihat ini makin ke sini itu polarisasi antara radikalisme dan moderat itu semakin terlihat gitu. Kalau saya boleh menilai malah semakin menjauh. Bukan hanya di Indonesia, tetapi saya juga mengamati ini di seluruh dunia kelihatannya seperti itu. Ya memang ini kalau saya lihat ya, ini memang suatu hal yang tidak bisa kita hindari ya, karena memang ajaran Islam sendiri itu memang menganut dua hal tersebut, gitu. Tergantung bagaimana kita bisa memahaminya. Al-Quran kalau mau dipahami secara radikal ya akan jadi radikal, akan dipahami secara moderat akan menjadi moderat. Tadi Pak Ustadz Mukhlisin tadi menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita memahami ilmunya secara keseluruhan dengan benar, maka kita akan seharusnya menjadi moderat. Tetapi banyak yang memahaminya itu setengah-setengah, atau kulitnya saja, atau hanya konteks ya, tadi disampaikan hanya konteksnya saja, bukan kontennya. Gitu. Nah, yang sebetulnya yang perlu kita diskusikan itu
itu adalah, tapi ini udah terlalu malam sebenarnya untuk diskusi terus ya. Tapi ini pemikiran saya saja bahwa sebenarnya ke depan yang paling penting itu adalah bagaimana kita polarisasi yang saya lihat itu sudah semakin melebar, itu bagaimana cara kita untuk kita dekatkan kembali antara radikal dan moderat. Memang tadi Pak Ustadz Mukhlisin juga tadi sudah sampaikan dan saya setuju juga bahwa salah satu kenapa banyak sekali radikalisme itu muncul itu adalah faktor dari ada dua faktor tadi disampaikan Pak Ustadz Mukhlisin, yaitu faktor dari istilah intelektualitas ya, intelektualitas dari atau pendidikan dari umat Islam. Yaitu yang kedua adalah faktor ekonomi. Saya kira saya sangat sependapat itu ya. Jadi memang salah satu, dan kita juga sebenarnya bisa melihat lah, itu yang melakukan pemenggalan itu kan juga imigran-imigran ya, pendatang yang memang ekonominya juga sangat terpuruk gitu. Makanya mereka menjadi imigran gitu. Banyak sekali kalau saya melihat yang mayoritas yang radikal itu memang ekonominya kurang baik. Walaupun ada juga yang ekonominya bagus jadi radikal juga ada, tetapi secara mayoritas itu adalah seperti itu. Jadi memang salah satu solusinya itu untuk mencegah radikalisme itu mau tidak mau memang dari faktor peningkatan intelektualitas dan peningkatan ekonomi. Kemudian faktor lain juga di sini memang adalah faktor dakwah ya, dakwah. Perbedaan antara orang radikal dengan orang moderat itu saya lihat dari sisi apanya ya, semangat ya. Semangatnya luar biasa, namanya juga radikal. Radikal itu orang yang luar biasa semangatnya gitu. Dia berani untuk mati gitu, istilahnya seperti itu. Makanya kata-kata Allahu Akbar itu sekarang kita malah serem gitu. Begitu orang kita dengar teriakan Allahu Akbar tuh kita serem, ini apalagi nih gitu kan. Jadi salah satu itu yang mendistorsi ucapan Allahu Akbar itu adalah karena ada setiap orang radikal, orang menggal kepala, orang melakukan penghancuran, dia menggunakan kata-kata Allahu Akbar. Nah, disitulah yang saya lihat kelemahan dari orang-orang moderat. Itu adalah dari faktor dia mau melakukan dakwah secara konsisten, secara betul-betul semangat dan sebagainya. Dan di Indonesia, kalau saya melihat kembali ke Indonesia, itu sebetulnya Indonesia itu awalnya dan sampai sekarang pun masih itu memang masih dikuasai oleh kaum moderat. Saya masih percaya sekali. Tetapi saya juga melihat bahwa kaum radikal ini pun juga porsinya semakin kesini semakin besar. Secara survei memang mungkin belum ada ya yang melakukan survei ini dari populasi ini berapa sih yang radikal dan berapa. Tapi memang survei-survei yang tidak resmi ada juga dilakukan yang juga menunjukkan bahwa radikalisme di Indonesia itu juga semakin meningkat. Sebetulnya ormas yang kuat di Indonesia ini kan ormas moderat, yaitu NU yang paling kuat dan juga Muhammadiyah. Dua ormas itu adalah dua ormas moderat. Namun ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, moderat itu kelemahannya itu kurang radikal gitu ya. Jadi namanya juga moderat ya, tidak radikal. Tapi dalam dakwah kurang militan ya Pak istilahnya, bukan kurang radikal, kurang militan gitu. Orang radikal jumlahnya sedikit, tapi dia militan, Pak. Kalau di media sosial kita bisa melihat itu yang paling vokal itu sepertinya adalah orang-orang radikal gitu. Yang orang moderat itu paling cuma reaktif aja. Gitu. Nah ini yang memang PR kita semua ya. Tetapi ya saya sih sangat berharap sekali, ya terutama kedua ormas yang besar ini, walaupun ormas ini ormas moderat, tapi cobalah dakwahnya tuh militan gitu Pak.
ya kita sama-sama lah, kita coba dakwah militan. Cuma kalau kita orang awam kan mau dakwah juga modalnya kurang kuat gitu. Jadi kalau saya melihat seperti itu ya, jadi solusi kita ke depannya, yang pertama memang intelektualitas dari orang Islam ini harus kita tingkatkan terus, kemudian ekonominya juga, yaitu militansi dari orang-orang moderat ini juga untuk menyampaikan kemoderatannya juga harus kuat juga militansinya. Mungkin saya kira itu Pak tanggapan saya, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih ini lagi nih kaum radikal ini bisa lebih menyatu lagi dan semakin mendekati kepada kita sebagai orang moderat. Terima kasih Pak. Amin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak pendapat yang membantu ya Ustadz ya, membantu pemahaman dan ini termasuk saya mengakui bahwa menjadi terbuka gitu. Karena memang tadi dengan bahasa baru lagi, militan. Militan itu saya dulunya banyak mengenal di klub sepak bola, Ustaz. Supporter militan gitu kan. Ada pengikut agama yang militan. Kayaknya kalau udah berbicara militan tuh yang lain tuh nggak ada yang benar. Pokoknya yang benar dia aja. Dan pokoknya, udah pokoknya susah. Kalau sudah pokoknya susah. Dan ini memang menarik juga terkait dengan tingkat pendidikan ya, Ustaz. Itulah pentingnya mungkin buat kita semua yang di sini memiliki orang tua, memiliki anak maksudnya, bisa membekali semua, termasuk pendidikan anak, bagaimana pengajaran kepada anak terkait dengan penerimaan atas segala hal, termasuk perbedaan itu ya, Ustaz ya. Ya, makanya karena hal-hal yang ini yang memang harus diakui juga, pelaku-pelaku itulah yang ya mereka tidak berpikir secara panjang ya, karena militan itu gitu akhirnya yang membuat mengatasnamakan Islam, bahkan dengan lafaz Allahu Akbar yang begitu mulianya pun sekarang banyak berlakunya bertolak belakang. Iya, jadi ini yang benar-benar akhirnya kita benar ini jadi bagian untuk introspeksi juga ya mungkin buat kita. Ustadz, sepertinya masih ada pertanyaan ya Ustadz. Ya. Saya nggak tahu pertanyaan apa, pernyataan. Saya bacakan pernyataan. Iya, monggo. Dari MU 12345, nggak ada namanya ya. Saya sedih kalau melihat segelintir orang yang saling menjatuhkan di depan umum atau mimbar hanya karena urusan politik. Padahal banyak di antara sekelilingnya adalah pemuka-pemuka, ahli agama, kaum intelek. Apakah mereka pemuka-pemuka agama tersebut tidak mengetahui atau menyadari bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang demikian sabar, lemah lembut dalam menghadapi orang-orang yang membencinya. Anehnya, justru cara tersebut banyak didukung oleh pengikutnya. Kadang pribadi malu melihat satu kaum yang seperti itu. Curhat ya Ustaz. Curcol. Saya kira mewakili kebanyakan kita ya, yang akhir-akhir ini memang mendapati kok kayaknya dulu nggak seperti itu deh gitu ya. Ada yang begitu gampang tidak menjaga lisannya, mencaci maki, melaknat gitu ya, yang kemudian di mimbar-mimbar yang mulia gitu ya. Bayangin itu menggunakan fasilitas masjid, forum-forum tablik akbar, isinya caci maki kepada tokoh yang lain yang berbeda keyakinan, dan ada ratusan ribu orang yang mendengarkan, dan setiap ada caci makian terhadap sesama muslim, hebatnya mereka sepakat Allahu Akbar gitu. Jadi saya bingung gitu kadang-kadang. Ini apakah tidak paham ya bahwa Allahu Akbar itu Allah yang Maha Besar, padahal yang di Allahu Akbar itu baru saja mencaci maki saudaranya muslim. Dan itu yang jangan heran kemudian Islamophobia semakin kemudian besar ketika umat Islam sendiri melakukan perilaku-perilaku yang membuat tidak nyaman ya. Hari Jumat kemarin, ada beberapa hari yang lalu, kita tahu kan kalau di Jakarta kedutaan Perancis itu di pinggir jalan, Kang Deddy, di Jalan Tamrin gitu. Yang tahu apa yang terjadi? Mereka sebelum demo menutup jalan, sholat jamaah di jalan. Saya bingung, bukan menyalahkan sholat jamaahnya gitu.
mengganggu. Ya heran kemudian, oh yang ngerepotin orang-orang yang akhirnya apa? Orang-orang non muslim menganggap, oh ini tuh muslim. Jalan Tamrin itu jalan paling utama dilihat seluruh dunia. Mau demo, oh ditutup jalannya gitu. Tapi nonton G30 SPKI kemarin di masjid gitu. Jadi banyak kebalik-balik gitu ya. Ya semoga sih kemudian saya mikir ini ya sebagaimana saya sampaikan tadi Kang Deddy, yuk ini momentum Maulid Nabi, ayolah baca sejarah Nabi secara utuh gitu. Minggu yang lalu ketika cerita tentang Maulid, saya kan cuma contoh, ayo satu aja momentum Maulid ini, beli buku sejarah Nabi, kita baca secara utuh, dari kecil sampai Rasulullah wafat, gimana Rasulullah bersikap, bertindak tanduk, berakhlak. Habis itu kalau mau selamat contoh Nabi, nggak usah contoh yang lain. Karena contoh yang lain belum tentu kita kecewa nanti. Contoh tokoh ini mengecewakan, contoh yang ini juga mengecewakan, apalagi demi Allah kalau sudah digunakan agama untuk kepentingan politik. Wah, itu udah membahayakan, menghancurkan, dan itu luar biasa. Dan sebelum terakhir aja Kang Deddy, kalau boleh ya, untuk mengakhiri tentang Islamophobia dan radikalisme, ternyata Rasulullah sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan para sahabat waktu itu. Ingat ketika ada hadis Imam Bukhari tentang Dzil Khuwairisi, seorang yang kemudian tidak setuju dengan pembagian ghanimah, rampasan perang yang dilakukan oleh Rasulullah dalam perang Hunain. Karena Rasulullah itu hanya membagi kepada para mu'alaf. Orang-orang yang ikut perang yang lain nggak dikasih. Tetapi ada seorang badui, disebutkan di dalam hadis itu kurus orangnya, jenggotnya kemudian panjang, tidak mendiskreditkan siapapun ya, dan jidatnya hitam, dan kemudian dia berdiri maju dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, kok kamu nggak adil? Jadi orang yang jidatnya hitam dan kemudian jenggotnya panjang, apa yang dilakukan Muhammad, dia protes, Muhammad kamu kok nggak adil? Dan Rasulullah kemudian menjawab, wailaka, celakalah kamu, wa may ya'dilu idzalam akun adil. Saya melakukan ini karena Allah, karena perintah Allah. Kalau saya nggak adil, bagaimana nanti orang lain kemudian mencontoh saya? Apa yang terjadi? Umar bin Khattab kan terkenal ya, nggak sabaran. Ini orang udah tahu Rasulullah masih disuruh adil. Rasulullah itu orang yang paling adil. Boleh nggak saya bunuh ya Rasulullah? Kira-kira kalau kita dibilang di hadapan banyak orang, pemimpin kamu nggak adil gitu dari banyak orang, kemudian gimana? Disukabumikan aja deh. Kan gitu kalau dulu ya, hilang orang itu. Tapi Rasulullah mengatakan nggak usah gitu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Wahai Umar bin Khattab, nanti ada orang-orang seperti Dzil Khuwaisir ini, orang-orang yang ahli ibadah, tetapi apa? Wa yaqra'unal Qur'an la yuzawizu taraqimahum. Dia membaca Al-Quran tapi tidak sampai tenggorokannya, kerongkongannya. Artinya apa? Baca Quran cuma tekstual aja, nggak sampai hatinya. Ini kelihatannya ahli ibadah, tapi kemudian perilakunya Allahu Akbar diganti untuk mencaci maki orang dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Terjadi kemudian tidak harus nunggu lama. Tahun 40 Hijriah, 40 tahun setelah hijrah Nabi, kita kemudian dikagetkan oleh seorang Abdurrahman, ya, Ibnu Muljam, hafidul Quran, hafal Quran, ahli ibadah, yang membunuh secara sadis Ali bin Abi Thalib. Jadi memang benih-benih radikalisme itu ternyata dicirikan oleh orang-orang, oleh Rasulullah sendiri, orang yang jangan heran kalau dia ahli ibadah, tapi apa, baca Quran cuman tidak sampai kerongkongannya, tidak sampai di hati, cuman sekedar membawa atas namakan Quran, ayat Quran untuk kepentingan-kepentingan politik, tidak menjadi perilakunya sehari-hari. Oleh karenanya, yuk momentum Macron, momentum Maulid ini kita jadikan satu saja. Mari kita kembali mengenal Islam dengan cara mengenal sejarah Nabi. Melaksanakan ajaran Islam berarti apa? Mencontoh Rasulullah ketika melaksanakan ajaran Islam, karena seluruh perilaku Nabi adalah Al-Quran. Saya kira itu statement terakhir saya, Kang Deddy. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas Bapak Ibu semua atas waktunya.
Ya, saya kembali kepada Kang Deddy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menarik sekali pembahasan kita malam ini. Jadi memang ini pentingnya majelis ilmu ya Ustadz, karena statement-statement ini yang kalau dibaca, kita suka baca di media sosial, tapi hanya sepihak. Artinya hanya membaca dan tidak dipahamin. Jadi memang secara tidak langsung dengan media seperti ini, dengan forum seperti ini, kita jadi bisa banyak. Tabayun ya. Iya, bisa belajar Ustadz. Berarti memang ada beberapa yang dibaca, yang saya secara pribadi baca itu, contohnya juga memang diminta untuk di kejadian ini dan di momen Maulid Nabi ini memang diinginkan kita bagaimana kita diminta untuk belajar. Ya, kalau bahasa ininya disuruh banyak-banyak mendengar atau membaca sirah nabawiyah ya Ustaz. Ternyata poinnya adalah apa yang Ustaz sampaikan, bahwa bagaimana kita di berkehidupan bisa banyak belajar tentang bagaimana sikap-sikap Nabi atas kejadian-kejadian yang pernah dicontohkan Nabi di zaman terdahulu. Nah, tiba-tiba keluarlah gitu kejadian Prancis ya. Betul. Jadi memang ini tes case-nya itu. qadarullah semua, artinya setiap kejadian itu tidak ada yang sia-sia ya Ustaz, pasti akan ada hal-hal yang menjadi sebuah pelajaran. Mudah-mudahan kita semua bisa menyikapi ini secara dewasa, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Islam yang insya Allah bisa menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Kita bisa mempelajari, memahami, ya memang dalam menanggapi media-media yang, ya itulah kekuatan media yang kita harus hati-hati juga. Artinya mudah-mudahan umat Islam tidak mudah untuk diadu domba. Ya, mudah-mudahan juga kita bisa menjadi umat Islam yang bisa mencontohkan, bisa menjadi contoh yang baik ya Ustaz ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Resi terkait dengan statement pegulat kita, pegulat andalan kita. Jadi ya memang kalau memang menginginkan orang untuk bisa memahami Islam, kitalah sebagai umat Islam yang harus bisa memberikan contoh bagaimana Islam itu. Mungkin sedikit penutup juga dari saya, resume dari saya. Mudah-mudahan tidak salah ya Ustaz. Saya juga akan kita coba di sini belajar. Amin. Ya, betul. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Sehingga nanti di esok, saya tidak tahu nih minggu ini apakah kajian berlangsung. Dan insya Allah kita minggu depan kembali kepada Ustadz Mukhlisin dengan materi dan topik yang lagi hangat ya Ustadz ya. Insya Allah. Untung bukan Ustadz gosip ya Ustadz. Alhamdulillah. Artinya memang untuk hari Selasa ini selalu menjadi menarik karena tema-tema yang beliau sampaikan itu hal-hal yang lagi rame, lagi viral. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Jazakallah khair Ustadz Mukhlisin. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan kita semua diberikan kesehatan juga sehingga kita bisa kembali berkumpul. Ditunggu kehadirannya kembali di kajian Madrasah Ukhuwah. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat